Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita sudah sampai pembahasan mengenai rukun salat. Dan kemarin kita sudah membahas sebagian daripada rukun salat, akan kita lanjutkan pada sesi kali ini ya. Bahwasanya termasuk daripada rukun salat adalah tumakninah. Tumakninah ini pada saat rukuk, pada saat i'tidal, kemudian juga pada saat sujud. Jadi tumakninah itu di situ, pada saat rukuk, pada saat i'tidal, pada saat sujud, pada saat duduk. Ini semuanya harus tumakninah. Tumakninah ini ya adalah dengan mendiamkan seluruh anggota tubuh ya, setidaknya seukuran subhanallah. Itu namanya tumakninah. Jadi misalnya orang rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini tumakninah kayak gini, mendiamkan seluruh anggota badan pada posisinya masing-masing, setidaknya seukuran subhanallah ya, 2-3 detikan gitulah itu. Tapi kalau nggak ada tumakninahnya, lah ini salatnya tidak sah. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini seperti ini nggak ada tumakninahnya ini. Makanya niki harus diperhatikan. Apabila nanti kita insya Allah 2 bulan lagi, kita akan kurang dari 2 bulan, kita akan melaksanakan sholat tarawih ya. Dan ini nanti akan, biasanya orang itu rebutan cepat gitu. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita nanti cari mana yang imamnya ini benar, cepat tapi benar lah itu. Dicari yang seperti itu, jangan asal paling dahulu gitu. Nah, kemudian termasuk dari rukun sholat adalah membaca tasyahud. Kemarin kita sudah sebutkan ada versi pendek, ada versi panjang. Versi pendeknya adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini versi pendek. Kalau versi panjangnya ya monggo silahkan. Yang biasa kita baca itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini versi panjangnya. Kemudian juga masih membahas mengenai rukun sholat adalah membaca sholawat nabi, termasuk dari rukun sholat, rukun perkataan, rukun qauliyah. Minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau mau versi panjang ya sholawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita, sampai terakhir itu. Kemudian masih menjelaskan rukun sholat qauliyah adalah salam. Salam ini adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum, minimalnya itu Assalamualaikum, jadi harus ada alnya. Assalamu, jadi ada asnya. Kalau Assalamualaikum nggak pakai al, Assalamualaikum, nah ini berarti kurang alnya, maka tidak mencukupi, tidak cukup. Kemudian termasuk rukun sholat adalah tertib. Tertib ini berarti harus sesuai dengan urutan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Niat, berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal ya, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Urut seperti itu setiap rakaatnya. Ya. Bagaimana kalau seandainya orang meninggalkan tertib, tidak tertib dengan sengaja? Jadi habis berdiri langsung sujud tanpa ruku, tanpa i'tidal. Kalau sengaja bukan karena lupa, maka di sini sholatnya tidak sah alias batal. Bagaimana kalau seandainya lupa? Orang lupa misalnya, harusnya setelah baca Al-Fatihah itu ruku, tapi dia nggak ruku, langsung sujud karena lupa.
maka di sini ketika ingat dia harus kembali ke posisi yang dia tinggalkan. Saya ulang, apabila ada orang sholat kemudian meninggalkan tertib karena lupa, tidak sengaja, misalnya setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, harusnya ngapain? Rokok, nggih. Tapi tidak rokok, langsung sujud misalnya. Kalau seandainya lupa, maka di sini dia ketika ingat harus kembali kepada posisi yang ditinggalkan. Nah, cuman di sini prakteknya di sini, kalau orang meninggalkan rokok, maka di sini bukan kembali dalam kondisi rokok, bukan seperti ini rokok, bukan, tapi berdiri dulu baru kemudian rokok. Paham nggih niki ibu-ibu? Nah, di sini kalau seandainya orang orang meninggalkan rokok langsung sujud umpamanya, maka di sini ketika dia ingat karena tadi dia meninggalkan karena lupa, maka harus kembali ke posisi semula. Hanya saja di sini kasusnya karena dia meninggalkan rokok, maka tidak kembali dalam posisi seperti ini letter L, bukan. Tapi bagaimana berdiri tegak lurus, kemudian baru rokok, seperti itu. Jadi harus kembali ke posisi yang ditinggalkan. Kemudian kalau seandainya sudah berlalu, jadi misalnya di rakaat pertama dia tidak rokok, langsung sujud, dan dia dalam kondisi lupa, sujud, duduk, kemudian sujud lagi, kemudian baca Al-Fatihah lagi, kemudian rokok. Nah, ini kan baru ingat di sini ternyata, lah tadi saya belum rokok sebelumnya tadi. Ya sudah, berarti rokok ini adalah sebagai ganti dari rokok sebelumnya. Maka ya apa yang sudah dia kerjakan ini tidak dihitung. Baru ini adalah rakaat yang pertama. Paham nggih? Jadi kalau orang misalnya tidak tertib dalam sholat karena lupa, karena tidak sengaja, kalau seandainya ya belum sampai ke posisi semula yang dia tinggalkan, maka dia kembali ke posisi itu. Tetapi kalau seandainya sudah disampai posisi yang seperti posisi yang dia tinggalkan, ya sudah, berarti tinggal melanjutkan saja. Dan apa yang dia kerjakan antara yang sudah dia kerjakan dan yang sebelumnya ini tadi, itu tidak dihitung. Jadi misal orang sholat maghrib baca Al-Fatihah, kemudian setelahnya tidak, misalnya baca surat pendek, ini sunnah ya, tidak harus. Nah, setelah itu dia takbir Allahu Akbar, tapi bukan rukuk, tetapi dia langsung sujud masih lupa, kemudian dia duduk masih lupa, kemudian dia sujud lagi masih lupa, kemudian dia berdiri karena dikira ini rakaat pertama, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, kemudian dia rukuk. Lah pada saat rukuk dia ingat, loh iya, tadi saya belum rukuk. Maka ini adalah rukuk yang tadi, karena tadi nggak ada rukuknya. Dan ini terhitung satu rakaat. Jadi yang dikerjakan mulai dari apa tadi? Sujud, duduk, sujud, baca Al-Fatihah, ini tidak dihitung. Tapi ini melanjutkan, dianggap rakaat yang pertama, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya dalam sholat 5 waktu ini ada ketentuan berjamaah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang wajib mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah? Para ulama mengatakan yang punya kewajiban itu adalah satu orang laki-laki. Jadi pertama, sholat 5 waktu secara berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah suatu kewajiban komunitas. Jadi kalau dikerjakan oleh sebagian kelompok umat Islam dalam satu wilayah, dalam satu daerah, maka gugur kewajiban umat Islam yang lain. Karena ini adalah fardu kifayah, kewajiban komunitas. Jadi pokoknya harus adalah sebagian dari kelompok tersebut dalam suatu wilayah atau suatu daerah yang mengerjakan hal itu. Itu namanya fardu kifayah. Kayak misalnya kalau ada orang Islam meninggal, itu hukumnya fardu kifayah mengurus jenazah tersebut, memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Ini hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya seluruh orang di kampung itu abai, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau merawat jenazah ini, maka semuanya berdosa. Tapi kalau seandainya keluarga sudah mengurus jenazah, ya sudah. Seandainya tetangga yang lain nggak datang, maka tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah lah. Mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Bagi siapa?
bagi orang laki-laki. Para ulama mengatakan bagi orang laki-laki, bagi orang yang merdeka, laki-laki merdeka, kemudian mukim, bukan sedang dalam perjalanan, baligh dan tidak ada uzur. Jadi itu kriterianya. Laki-laki merdeka, mukim, ya, baligh, tidak ada uzur. Artinya sholat berjamaah ini tidak wajib bagi ibu-ibu, bagi perempuan, tidak wajib hukumnya. Jadi tapi ya bukan berarti setelah mendengarkan penjelasan ini, udahlah katanya Ustaz tidak wajib, ya sudah kita tidak usah ke musola muhajirin, ya jangan seperti itu. Bukan, ini kita menjelaskan hukum, ibu-ibu. Ini kita menduduk perkarakan sebagaimana mestinya. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya fardu kifayah, ini hukumnya sunnah gitu. Tapi tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena menambah keakraban, nambah ilmu, semakin semangat gitu daripada sholat di rumah. Jadi itu. Begitu juga sholat berjamaah ini tidak wajib bagi kaum budak. Kaum budak. Jadi kalau seandainya ada budak ini adalah orang tapi kayak barang. Jadi secara penciptaan dia ini manusia, tetapi secara muamalat dia ini seperti barang, bisa diperjualbelikan. Dan ini hukumnya legal dalam Islam, tapi ada ketentuannya. Lah orang yang statusnya budak, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi pelaksanaannya secara berjamaah tidak wajib, tapi kalau sholat 5 waktunya wajib. Kemudian orang-orang yang mukim, artinya orang yang dalam perjalanan ini tidak wajib melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Secara berjamaahnya tidak wajib, tapi kalau sholat 5 waktu ya wajib. Jadi kita kalau seandainya sedang perjalanan dari Probolinggo ke Surabaya atau ke Malang atau ke tempat-tempat yang sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat yang cukup jauh, maka berarti ini tidak menjadikan kewajiban sholat kita gugur. Hanya saja syariat memberikan kelonggaran kepada kita, boleh kita mengerjakannya secara tidak berjamaah. Itu. Kemudian al-balighin, orang-orang yang baligh. Artinya anak-anak yang mumayyiz, yang sudah boleh sholat, itu tidak wajib sholat berjamaah. Tidak wajib sholat berjamaah. Ghairul ma'dzurin, tidak ada uzur. Jadi kalau orang ada uzur, seperti apa uzur itu? Misal dia merawat orang sakit. Kalau dia tinggalkan, nggak ada yang merawat ini, takut nanti kalau ditinggalkan mati misalnya. Lah ini berarti uzur. Orang ini boleh tidak mengerjakan sholat secara berjamaah, atau dengan kata lain boleh mengerjakan sholat 5 waktu tanpa berjamaah, boleh. Seperti itu. Nah, itu kalau sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana dengan sholat Jumat? Nah, karena sholat Jumat ini seminggu sekali dan para ulama mengatakan sholat Jumat ini adalah pengganti dari sholat zuhur. Karena kita tahu kalau orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak mengerjakan sholat zuhur. Lah bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan bahwa sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Kalau tadi kita sudah menjelaskan fardu kifayah, kewajiban komunitas, kalau saya bahasakan kewajiban yang kolektif gitu. Jadi kalau ada yang sebagian mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Ada namanya fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban personal, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dialihkan ke orang lain. Ini namanya fardu ain. Jadi Pak Haji Fulan, semuanya tanpa terkecuali, yang kaya, yang miskin, yang sepuh, yang masih muda, ini semuanya punya kewajiban, tidak bisa diwakilkan. Lah, hukum melaksanakan sholat Jumat ini adalah fardu ain. Bagi siapa? Bagi tadi laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang baligh, yang tidak ada uzur, ya. Jika jumlah mereka adalah 40. Jadi minimalnya sholat Jumat itu didirikan oleh 40 orang, ya. 40 orang yang memang orang dari daerah tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam pembahasan ini kita mengenal ada 3 istilah. Ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Saya ulang, ada musafir, ada mukim, ada mustautin.
Ya, musafir ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan, walaupun sedang singgah, itu namanya musafir. Saya ulang, musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi misal naik bis, misal naik pesawat, naik kereta, atau naik mobil pribadi misalnya, ini namanya musafir ini. Jadi misal dia tujuannya ke Semarang, tapi karena punya kerabat di Surabaya, mampir dulu, singgah dulu, dolan dulu ke situ. Nah itu ketika dia singgah di situ, dia statusnya adalah musafir. Musafir. Misalnya dia transit gitu, misalnya kita kalau haji misalnya, transit di hotel mana di Dubai misalnya, ini statusnya masih musafir, walaupun tinggal di hotel, tidur semalam misalnya, masih musafir. Kalau mukim itu adalah orang yang tidak bepergian, orang yang menetap tanpa dia menjadikan tempat itu sebagai negaranya, itu namanya mukim. Misalnya teman-teman yang di pondok, ini teman yang saya bawa ini dari Riau, ini Mas Owin dari Riau, gitu loh. Mondok di sini, belajar di sini, ya, namanya mukim sekarang, karena tidak sedang dalam perjalanan, tujuannya dari Riau ke Probolinggo untuk belajar di sini. Tetapi dalam hatinya dia tidak ingin menjadi orang Probolinggo, karena nanti sudah Ustadz, kalau saya sudah belajar di sini, sudah selesai masa belajar saya akan kembali ke Riau menyebarkan ilmu agama di sana. Lah orang yang seperti ini namanya mukim, bukan musafir. Lah, kalau mustautin bagaimana ini? Mustautin ini adalah hampir sama dengan mukim. Bedanya adalah dia menjadikan tanah itu, tanah yang dia tempati sekarang sebagai tempat di mana dia akan meninggal di situ. Misalnya saya aslinya orang Gresik. Kemudian sudah setelah menikah ganti KTP, kemudian punya kakak sendiri, sudah saya mau jadi orang sini, mati di sini nanti. Lain namanya mustautin. Paham nggih bedanya mustautin dengan mukim? Lah, mukim, mustautin bahasanya. Tin pakai to, mustautin. Ya. Mukim dan mustautin ini punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Mukim dengan mustautin ini punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau musafir tidak ada kewajiban, dengan syarat dia keluar dari daerahnya sebelum subuh. Jadi misal sekarang hari Kamis misalnya, saya misalnya mau ke Surabaya atau mau ke tempat yang jauh, ke Jakarta misalnya, naik kereta, berangkatnya sekarang karena jadwalnya memang seperti itu. Lah selama di perjalanan misalnya besok sampai di sana, saya punya keringanan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Pokoknya keluar dari daerahnya itu sebelum subuh. Itu namanya musafir. Tapi kalau mukim, mustautin ini punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, terus bedanya apa mukim dengan mustautin? Bedanya adalah kalau mustautin itu masuk hitungan. Jadi tadi kan disebutkan bahwasanya sholat Jumat ini kewajiban bagi orang yang sudah terpenuhi kriteria yang sudah kita sebutkan, laki-laki, merdeka, baligh, tidak ada uzur, ya. Kemudian mereka ini mukallaf dan seterusnya. Apabila mereka jumlahnya adalah 40. Kalau ada 40 orang yang kriterianya seperti itu, maka di daerah itu wajib didirikan sholat Jumat. Tapi kalau kurang dari 40, maka tidak bisa. Karena kurang dari 40, bagaimana? Cari daerah terdekat yang mengerjakan sholat Jumat, sholatnya di situ. Nah itu. Kalau mustautin ini masuk hitungan. Tapi kalau mukim itu tidak masuk hitungan. Jadi kalau misalnya di suatu daerah misalnya yang mustautin ini katakan 20. 20-nya misalnya pendatang karena untuk cari kerja misalnya, dan mereka tidak ada niat untuk meninggal di situ, lah maka orang-orang pendatang ini mereka adalah mukim tanpa mustautin. Karena nanti kayak orang-orang yang di Jakarta. Bagaimana orang yang di Jakarta? Itu kan mereka sekarang kerja di sana, nanti kalau mendekati hari raya mereka mudik pulang kampung. Lah itu namanya mukim itu. Lah mereka ini tidak masuk hitungan. Jadi kalau sholat ke masjid wajib hukumnya sholat Jumat, tapi tidak masuk hitungan seperti itu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi mereka.
Ya, orang-orang laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang baligh, yang tidak ada uzur apabila jumlahnya adalah 40. Jumlahnya 40, maka di sini wajib mendirikan sholat Jumat. Tapi kalau kurang dari 40, maka di sini sholatnya ikut ke daerah yang paling dekat. Seperti itu. Nah, sholat Jumat ini juga ada syarat sahnya. Sebagaimana sholat-sholat yang lain ada syarat sahnya, begitu juga sholat Jumat ada ketentuan tambahan. Di antaranya adalah dikerjakan di waktu zuhur. Jadi sholat Jumat ini waktunya adalah waktu zuhur. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur tidak boleh dikerjakan sholat Jumat. Kalau seandainya waktu zuhur sudah habis juga tidak dikerjakan sholat Jumat, hanya diqodok saja kalau seandainya belum sholat Jumat. Kemudian juga didahului oleh 2 khutbah. Didahului oleh 2 khutbah, yang mana 2 khutbah ini pelaksanaannya juga setelah masuknya waktu sholat zuhur. Jadi ini berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya sholat dulu baru kemudian khutbah. Tapi kalau hari Jumat, sholat Jumat khutbah dulu baru kemudian sholat Jumat 2 rakaat. Kemudian sholatnya ini harus dikerjakan secara berjamaah. Tidak boleh umpamanya sholat Jumat ini dikerjakan sendiri-sendiri misalnya, tapi harus dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah di satu daerah itu hanya ada 1 sholat Jumat apabila memang memungkinkan untuk dilaksanakan di satu tempat. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka ya bagaimana lagi, tidak memungkinkan karena mungkin saking banyaknya misalnya tempatnya nggak cukup, maka di sini dikerjakan di lebih dari 1 tempat. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa ketentuan terkait sholat Jumat. Dan seperti yang kita sebutkan, sholat Jumat ini didahului oleh 2 khutbah. Nah, 2 khutbah ini ada rukun-rukunnya. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini harus ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya. Harus ada seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wasiat takwa. Jadi membaca hamdalah, membaca selawat Nabi, kemudian wasiat takwa. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah misalnya, atau ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya ada wasiat takwanya. Kemudian juga harus membaca ayat yang memahamkan, satu ayat yang memahamkan, yang sempurna. Jadi kalau baca ayat yang tidak memahamkan karena memang harus ada kelanjutan dari ayat setelahnya, maka itu tidak mencukupi. Nah, terkait membaca ayat ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tapi kalau tadi hamdalah, ibu-ibu biar pengalaman ini, hamdalah, kemudian baca sholawat Nabi, wasiat takwa, ini harus ada di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian yang kelima adalah doa khusus bagi orang-orang mukmin. Ini adalah pada khutbah yang kedua. Makanya kalau di khutbah kedua itu kan biasanya khotib berdoa kan? Nah, karena itu memang termasuk rukun daripada khutbah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin gitu. Orang-orang biasanya seperti itu. Lah, ini adalah rukun khutbah. Jadi ada 5 rukun khutbah itu. 3 harus ada di 2 khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian membaca ayat, ini milih, boleh ayat, boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Sedangkan yang terakhir membaca doa khusus bagi orang Islam, ini dilaksanakan di khutbah yang kedua. Dan rukun-rukunnya ini harus dibaca dengan bahasa Arab, minimalnya bahasa Arab. Rukun-rukunnya saja. Tetapi kalau penjelasan, kemudian penjabaran, ya monggo silahkan. Dan memang ya sekarang perlu untuk bahasa dijelaskan dengan bahasa Indonesia atau bahasa setempat yang dipahami oleh masyarakat di situ. Jangan orang-orang tidak ngerti bahasa kemudian bahasa asing kemudian disampaikan dengan bahasa asing.
Kenapa? Karena nggak nyambung. Sudah nggak pernah ngaji, kemudian juga Jumatan cuman sekali. Nah, pada saat Jumatan pakai bahasa yang mereka tidak mengerti. Nah, ini kan sayang, tidak ada edukasinya kan. Oleh karenanya perlu diperhatikan sikap bijak pihak takmir bahwasanya kalau dalam masalah khutbah yaitu hendaknya disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh penduduk setempat. Cukup yang bahasa Arab itu hanya rukun-rukunnya saja. Saya tidak mempermasalahkan kalau seandainya di masjid misalnya disampaikan dengan bahasa Arab, tidak apa-apa, silahkan. Dengan catatan orang-orangnya diajari dulu bahasa Arab biar mereka paham. Seperti itu. Insya Allah penjabaran lebih lanjut akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, mungkin ada.